Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik sekalian, ketemu lagi dengan Kak Samuel. Kita akan persiapkan hati kita untuk beribadah sama Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyembah nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama ya, Kak Samuel akan ajak kalian semua untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Nah, lagu yang pertama kita akan mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus. Ya, lagunya bahasa Inggris, belajar pelan-pelan ya. Kita mau katakan haleluya, haleluya. Engkaulah Allah yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reign. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reign. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Sekali lagi ya, katakan haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Say, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen.
kita semua berdoa bersama-sama. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat tepuk tangan kami, lewat sikap kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan disenangkan lewat pujian dan sikap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Mari katakan bersama-sama, Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah lalai, Dia adalah Allah yang sempurna. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Siap? Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, oh, oh. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Siapa? Yesus Raja. Sekali lagi katakan, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, oh, oh. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Sekali lagi katakan, sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Mungkin hari-hari ini kita berada dalam situasi, Pak Samuel, aku bukan dari papa mama yang kaya, aku bukan orang yang terlalu pandai. Bagaimana masa depan di dalam tangan Tuhan? Aku bisa berhasil nggak ya? Jawabannya bisa, karena kita punya Allah yang sungguh baik ya. Ketika Dia melakukan perkara yang besar, kita akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin. Karena seperti lagu yang akan kita nyanyikan lagu ini ya. Seperti Daniel masuk ke lubang singa, orang berkata Allahnya tak berdaya. Tapi ketika Tuhan tolong padanya, segala bangsa datang sujud menyembah. Sekali lagi katakan, seperti Daniel masuk ke lubang singa, orang berkata
Jalannya tak berdaya, tapi ketika Tuhan tolong padanya, segala bangsa datang sujud menyembah. Katakan, Dialah Allahku yang sanggup mengubahkan semua kesesakan jadi mukjizat heran. Dialah Allahku yang sanggup mengubahkan semua kesesakan jadi mukjizat heran. Dialah Allahku yang sanggup mengubahkan semua kesesakan jadi mukjizat heran. Dialah Allahku yang sanggup mengubahkan semua kesesakan jadi mukjizat heran. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita bersyukur walaupun kita masih di rumah, ya, papa mama masih bekerja, kita sekolah di rumah, masih bersyukur kita masih bisa punya kuota, ya kan, masih kalian bisa sekolah, kalian masih bisa sekolah minggu. Itu adalah bukti Tuhan juga masih menyertai dan memberkati kita. Kita akan memberikan korban syukur kita. Nah, korban syukurnya bisa dimasukkan amplop, kemudian dititipkan mama atau papa pada waktu ke gereja kebaktian hari Minggu, ya. Yuk, Kak Samuel akan ajak kita semuanya berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami dapat bersekolah dengan baik, kami masih sehat, kami masih Engkau berkati Tuhan. Sekarang waktunya kami memberi, biar kami memberi dengan sukacita, dan biarlah persembahan kami berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tadi Kak Samuel sudah bilang hari ini kita akan belajar bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyerahkan diri kita ke tangan Tuhan? Dengan cara mendengar dan mematuhi firman-Nya. Jadi, mari siapkan hati dengan baik, siapkan sikap dengan baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom anak-anak, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Mari melipat tangan, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan hati kita dan siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Beri kami hati yang seperti hamba yang mau mendengarkan bahkan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, anak-anak, setiap kita diberi tubuh oleh Tuhan ya. Coba kamu lihat tubuhmu ya, mulai dari kepala sampai kaki. Nah, dilihat ya, betapa Tuhan itu luar biasa kepada kita. Adakah sesuatu yang kurang dari tubuh kamu? Nah, kita mau lihat bagian-bagian tubuh kita ya. Mulai dari kepala ya. Kemudian di kepala kita ini juga ada bagian-bagian yang tentunya ada fungsi-fungsinya ya, ada gunanya ya. Ada kepala, kemudian ada alis di wajah kita, ada mata, ada hidung, ada mulut ya. Dan itu membentuk wajah kita. Kemudian bawah ini adalah tubuh kita, bagian ke bawah, mulai dari pundak, tangan ya. Kemudian tubuh kita ini ya sampai ke bawah, ada kaki dan sebagainya. Tentu semua itu ada gunanya. Tuhan menciptakan tubuh kita dengan berbagai bagian-bagian tubuh, itu tentunya ada gunanya. Contoh saja nih, ketika Bu Arin bicara, coba bayangkan kalau Bu Arin tidak punya mulut. Bisakah Bu Arin berbicara? Tentunya tidak, ya kan? Nah, nih misalkan matanya Bu Arin tutup. Bisakah Bu Arin melihat kamera? Tidak bisa juga. Nah, jadi tentunya setiap bagian tubuh kita itu ada fungsinya, ada gunanya. Tapi anak-anak, ada banyak juga dari tubuh kita ini. Kalau kamu lihat ya, mungkin orang lain, apakah tubuh kita ini semuanya baik-baik saja? Atau tubuh orang lain baik-baik saja? Tentunya kita akan melihat lagi ya, apakah benar semua orang seperti tubuh kita sekarang ini atau ada yang beda? Ya, ada yang beda. Tentunya ada yang beda anak-anak. Ya, ada yang beda. Ada di sekeliling kita yang mungkin tidak punya kaki lengkap. Ya, kakinya mungkin hanya satu. Ya, kadang dia harus dibantu dengan alat ya, atau bahkan diberi kaki palsu. Nah, atau mungkin ada yang tidak bisa melihat. Dia kemudian kalau berjalan menggunakan apa? Tongkat misalnya, ya. Jadi ada di sekeliling kita orang-orang yang bagian tubuhnya tidak lengkap. Nah, tentu saja itu sangat mempengaruhi, ya. Sangat mempengaruhi dari kehidupan orang tersebut. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah kisah juga. Tapi kita akan lihat dulu ya, bagian dari wajah kita ini salah satunya adalah mata. Nah, mata adalah bagian yang penting. Ya, bisa jadi bahkan sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau misalkan mata kita itu tertutup, ini tertutup ya, bukan buta. Tertutup, apakah kita bisa melakukan sesuatu yang sesuatu dengan normal, dengan
Misalkan jalan dengan biasa tanpa menabrak-nabrak gitu ya. Coba saja kalau misalnya Bu Arin jalan begitu, terus mau ambil kursi atau mau ambil apa, itu kan sulit ya. Jadi sangat mempengaruhi. Jadi mata kita berguna sebagai indera penglihatan. Seandainya kita tidak bisa melihat, maka dunia ini seperti apa? Ya, tentunya dunia ini ada gelapnya. Jadi semua yang kita rasakan itu gelap. Mungkin suatu hari bisa kamu tanya kepada orang yang tunanetra ya, atau tidak punya penglihatan, maksudnya penglihatannya terganggu gitu ya, atau bahkan buta sejak lahir. Pasti dia akan mengatakan apa yang dilihatnya setiap hari sama, suasananya gelap. Kemudian apa lagi? Nah, kamu tidak bisa melakukan aktivitas secara nyaman. Tidak bisa berlari, ya. Tidak bisa berjalan normal. Tidak bisa kemudian melakukan sesuatu secara normal, ya. Tetapi anak-anakku, apakah itu semua membatasi seseorang dalam hidupnya? Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang juga punya keterbatasan. Ya, mari kita akan membaca Alkitab kita ya. Nah, yuk kita akan membaca Alkitab kita di dalam Markus 10. Markus 10 sudah siap Alkitabnya? Nah, Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Ya. Judulnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya. Jadi perikopnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Mari kita akan baca bersama-sama ya. Kamu baca di rumah, Ibu membaca di sini ya. Tapi kita akan sama-sama ucapkan karena firman Tuhan ini penting dalam kehidupan kita. Oke. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, ya, kepada orang buta itu ya, kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Anak-anak, cerita ini mungkin pernah kamu dengar ya. Jadi hari ini kita belajar dari seorang Bartimeus. Bartimeus ini dikatakan tadi adalah anak Timeus. Dia buta, dia tidak bisa melihat. Oleh orang-orang sekelilingnya dianggap tidak penting orang ini, ya. Jadi ketika apapun yang dilakukannya, orang menganggap bahwa dia tidak penting karena dia memiliki kekurangan. Jadi orang banyak itu tidak memperhatikan dia. Bahkan ketika suatu hari, ketika Tuhan Yesus berjalan ya di Yeriko sana,
Tidak seorang pun mempedulikan dia. Kemudian apa yang dia lakukan? Di pinggir jalan itu, ya, dia berada di pinggir jalan. Anak-anak pernah enggak lihat mengemis juga di pinggir jalan, ya? Seolah-olah sengaja diletakkan di pinggir jalan, lalu disuruh minta-minta begitu, ya. Ternyata kebiasaan seperti itu tidak hanya di Indonesia, ya. Orang zaman dahulu di sana, ya, di tempat Yesus ada, di tempat Bartimeus berada, sama seperti itu dilakukannya. Jadi minta belas kasihan, bahkan minta uang, ya. Kadang-kadang bahkan kamu mungkin pernah tahu cerita ada orang yang pura-pura buta supaya bisa dikasih. Nah, tapi ini buta beneran, ya. Pada waktu itu perhatikan baik-baik di situ, si Bartimeus ada di pinggir jalan, ya. Nah, kemudian anak-anak perhatikan baik-baik. Kita mau lihat ayat yang penting yang Bu Arin garis atau Bu Arin beri tanda merah. Ya. Ayat 47 mengatakan begini. Ya, di ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Anak-anak, ternyata walaupun dia tidak bisa melihat, tetapi pendengarannya normal. Ya, dia mendengar tentang siapa? Tentang Yesus. Yesus itu siapa? Orang Nazaret, mendengarkannya begitu. Dan dia tahu persis siapa Yesus itu ternyata dari apa yang dia dengar. Perhatikan anak-anak. Jadi kalau dia tadi kemudian berseru gitu, ya, itu pasti ketika dia mendengarkan sesuatu, ia memikirkannya lalu tumbuh imannya. Nah, anak-anak, ini sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam Roma 10 ayat 17, ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dari dia mendengar. Dia yakin berarti Yesus ini benar-benar orang Nazaret, yaitu siapa? Mesias. Coba nanti kita teliti lagi, ya. Jadi didengar dari pendengarannya. Kadang banyak, ya, orang lebih banyak bicara ketimbang mendengarkan. Padahal Tuhan itu memberi satu mulut, dua telinga, supaya telinga kita lebih banyak mendengar dan bicaranya lebih sedikit. Nah, itu yang seringkali dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita. Padahal Tuhan ingin kita lebih banyak mendengar. Nah, Bartimeus, ya, si Bartimeus yang buta itu, yang tidak bisa lihat, dia jauh lebih bisa mendengarkan siapa Yesus. Dan kemudian tadi di ayat 47 dia langsung mengatakan begini, ya toh? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan uniknya anak-anak, dia menyebut Yesus siapa? Anak Daud. Yesus anak Daud. Luar biasa, ya anak-anak, ya. Kemudian perhatikan baik-baik juga. Ya, Yesus anak Daud gitu, ya, orang Nazaret. Kasihanilah aku. Lalu ada banyak orang di sana apa? Menegur. Diam. Berhenti. Jangan teriak. Loh, semakin dilarang, dia semakin keras berteriak. Yesus anak Daud gitu, ya. Kalau misalnya itu kan memang dari jauh, ya anak-anak, ya, pasti dia berteriak Yesus anak Daud gitu, ya. Nah, semakin keras itu menunjukkan apa? Semangatnya dia, ya. Semangatnya dia untuk apa? Untuk disembuhkan. Dia punya visi Tuhan. Kalau aku suatu hari nanti ketemu Yesus, maka aku akan minta belas kasihan Tuhan dan aku pasti bisa sembuh. Dan tadi dikatakan dia panggilnya siapa anak-anak? Yesus anak Daud. Kenapa? Karena Yesus anak Daud itu dia mengerti sungguh bahwa itu adalah Mesias, ya, Sang Juru Selamat, Raja Damai, ya. Jadi kalau kamu perhatikan, dia sungguh-sungguh mengerti tentang Yesus, bukan sekedar mendengarkan, tetapi dia tahu persis, imannya muncul dari apa yang dia dengar. Lalu apalagi yang unik anak-anak? Ketika dia sudah berteriak dan Yesus mendengar, Tuhan Yesus mengatakan gini,
tolong panggilkan dia ke sini, gitu ya. Lalu orang-orang di situ memanggil dia, ayo, kamu kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dan apa yang dilakukan anak-anak? Perhatikan baik-baik. Dia meninggalkan jubahnya, ya. Kalau di sana itu orang pakai baju terus kasih jubah, gitu kan? Nah, kamu tahu jubahnya? Jubahnya itu pasti jubah yang lusuh, yang kotor, ya toh, yang tidak layak ketika dia nanti sampai kepada Yesus, terus bajunya lusuh, bau macam-macam. Nah, anak-anak sebenarnya konotasinya bukan itu, tapi gambarannya meninggalkan begini. Ketika dia mau datang kepada Yesus, dia meninggalkan sesuatu yang lama, pakaiannya yang lama, yang lusuh, yang berbau, yang kotor, dia mau tinggalkan. Gambaran apa itu? Gambaran dosa, gambaran hidup yang lama. Dia mau tinggalkan itu. Dia mau datang menghadap Tuhan Yesus. Ya, jadi menanggalkan itu membuka, ya, melepaskan itu semua. Jadi jubahnya dilepaskan. Jadi gambaran itu atau yang dapat kita pelajari dari Bartimeus meninggalkan kehidupan lamanya. Dia kemudian datang kepada Yesus. Nah, kemudian anak-anak, apa yang dilakukannya? Mari kita lihat di dalam ayat 52. Perhatikan ayat 52. Begini bunyinya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada kata iman di situ. Tadi Bu Arin sudah menyinggung ya. Perhatikan tadi, ketika ia mendengar tentang Yesus, ada iman. Jadi iman timbul dari pendengaran. Yesus tahu orang ini beriman. Jadi tidak usah pamer-pamer begini, aku beriman kepada Yesus, aku percaya kepada Yesus. Tidak perlu begitu, karena yang menilai adalah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sendiri menilai. Imanmu telah menyelamatkanmu, ya. Jadi karena iman dia diselamatkan. Percayalah anak-anak, ketika kamu dengar tentang Tuhan Yesus, imanmu tumbuh kepada Tuhan Yesus, ya, maka hidup kamu akan diselamatkan. Kamu mengalami perubahan yang luar biasa, sama seperti Bartimeus. Karena apa? Ketika dia minta disembuhkan, ketika ia bisa melihat, ya, ketika ia bisa melihat, maka Tuhan Yesus katakan, pergi, imanmu menyelamatkan kamu. Kamu hidupnya menjadi berbeda sama sekali. Kalau tadinya hidup dalam kegelapan, Bartimeus sekarang bisa melihat segala sesuatu. Jadi anak-anak perhatikan baik-baik ayat berikutnya. Masih dalam ayat 52. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia mengikuti Yesus. Jadi begitu pergilah, imanmu menyelamatkan kamu, terbuka semuanya. Matanya jadi melek. Tidak hanya melek ternyata ya, matanya saja, tapi imannya akan semakin berkembang. Lalu ia mengikuti Yesus. Anak-anak perhatikan ya, di dalam cerita Alkitab ada nama-nama tokoh yang ditulis. Ada orang buta yang disembuhkan kecuali Bartimeus. Ada orang lagi yang disembuhkan, siapa ya misalnya ya? Ya, cerita-cerita di Alkitab ya, mungkin ada yang pendarahan, ada yang mungkin sakit panas dan sebagainya. Nah, cerita ini orang buta ini disebutkan namanya, bahkan anaknya siapa dituliskan di situ. Apa sih tandanya anak-anak? Tandanya kalau nama itu dituliskan, maka bahwa orang yang disembuhkan itu hidup terus dalam imannya, tidak kembali dalam kehidupan yang lama. Tetapi kalau tidak disebutkan namanya, ada kemungkinan bahwa hidupnya ada kembali kepada dosa. Jadi berbahagialah si Bartimeus ini, namanya disebutkan di Alkitab. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar dari si Bartimeus ini. Kalau tadi kita belajar apa yang dikerjakan Bartimeus, tentu kita akan melakukannya, ya kan? Nah, anak-anak, apakah
setiap orang yang memiliki keterbatasan harus hidup terkurung dalam keterbatasannya itu? Tentu saja tidak. Harus berusaha, ya. Siapa bilang orang buta tidak bisa jadi sarjana? Siapa bilang orang yang tidak bisa, yang tidak punya kaki, tidak juara lari? Ya, ada banyak cerita yang menginspirasi kita seperti Bartimeus. Ya, ada orang yang buta pandai menyanyi, ada orang buta bahkan bisa menjadi fotografer. Coba kamu bayangkan anak-anak motonya gimana ya? Tapi ada, ya. Kemudian ada orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi dia juga berhasil dalam hidupnya menjadi motivator. Ada lagi orang yang tidak punya kaki, dia juara lari walaupun pakai alat bantu di kakinya, ya. Jadi ada seperti kaki palsu begitu bisa. Nah, Bartimeus juga sama. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia menjadi semangat. Dia lebih tangguh dari yang kita perkirakan, ya toh? Jadi kalau kamu perhatikan, si Bartimeus ini luar biasa, sangat luar biasa. Dia tidak peduli orang lain mengatakan apa. Yang penting aku mau ketemu Yesus. Aku mau nyatakan keinginanku kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan dia bisa melakukan dan mengikut Yesus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana siapa? Bartimeus. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari Bartimeus dengan sebuah ayat hafalan. Kita buka ya dari Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Sudah ketemu anak-anak? Amsal 23 ayat 18. Mari kita akan baca ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Gampang ya dihafalkannya ya. Kita ulang ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Gampang. Kita bisa tutup Alkitab kita, lalu kita baca bersama-sama. 2, 3. Amsal 23 ayat berapa? 18. Karena apa Nana? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur karena Tuhan kita yang luar biasa, ya. Yuk kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Kami belajar dari Bartimeus, seorang buta yang mungkin sangat terbatas ketika dia mau melakukan sesuatu. Bahkan ia diasingkan, tidak dipedulikan orang lain. Tetapi Tuhan, ada satu keinginan besar di dalam dirinya untuk bertemu Yesus. Karena dia sudah mendengar tentang Yesus, tentang Juru Selamat, tentang Mesias, anak Daud itu. Dan ketika ia mendengarkan itu, mendengar Yesus ada di sekitarnya, lalu ia berseru, kami mau Tuhan, mengungkapkan segala keinginan kami kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatu tepat pada waktu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikan kami tangguh, jadikan kami penuh semangat, jadikan kami terus melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, segala yang terjadi di negara kami, Tuhan yang akan memulihkan. Bahkan Tuhan akan memberikan kehidupan yang lebih baik lagi, dan kami percaya pandemi ini akan dapat berlalu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, Engkau memberkati, baik itu segala rohaniwan yang ada, gembala kami Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan jemaat di gereja kami semua Tuhan berkati, terkhusus anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online juga Tuhan berkati.
Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini sekolah minggu kita sudah selesai. Kak Samuel berharap kalian semua sukacita dan diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Jangan lupa minggu depan masih ibadah secara online di channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe dong ya. Jadi biar tahu video-video yang baru atau pengumuman sekolah minggu hari-hari ke depan ya. Kak Samuel mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Dadah, God bless you.